Saya bersama istri menulis buku meramal dengan metode Pace persis 10 tahun yang lalu. Ini diterbitkan. Mengapa kita bisa menghitung kehidupan dan peruntungan kita dengan cara Pace? Yaitu, apakah Pace itu sebetulnya? Pertanyaannya demikian. Pace ini sebetulnya teknik menghitung, memprediksi kehidupan seorang individu dengan tanggal lahirnya. Nah, mungkin teman-teman pengguna Feng Shui bertanya, mengapa menggunakan tanggal lahir? Nah, sebetulnya dari dulu ilmu-ilmu yang dipakai untuk memprediksi berbagai hal, termasuk di dalam perbintangan dan sebagainya, itu dipakai sebagai tanda. Dan kelahiran kita juga ditandai dengan dimensi waktu, yaitu pada tahun tertentu, pada bulan tertentu, pada hari tertentu, dan pada jam tertentu. Nah, dengan adanya data kelahiran itu, orang Tiongkok zaman dahulu mencoba menerjemahkannya dalam satu ilmu yang sudah ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun, sampai kini masih sangat relevan dan akurat. Nah, teman-teman pengguna Feng Shui, kalau seseorang itu lahir pada waktu tertentu, sesungguhnya ada sesuatu rahasia yang bisa kita cari, mengapa tanda-tanda yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita saat kita lahir. Jadi, kita bisa menghitung apa saja dengan cara apa saja, yaitu sebagai berikut. Kita bisa hitung Pace, yaitu dengan cara mengopi atau mengikuti alam, di mana alam selama ribuan bahkan jutaan tahun mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, disusul musim semi, disusul musim panas, dan kemudian musim gugur. Nah, keempat musim itu ada di dalam dunia ini. Meski di daerah tropis, musim tersebut juga ada, tetapi lebih lemah, lebih mild. Misalnya saja musim dingin di Indonesia ini kita tahu adalah musim penghujan. Nah, musim panas adalah ketika memasuki bulan Mei, Juni, dan Juli. Dan selanjutnya sebelumnya adalah musim semi, ketika hujan mulai agak mereda di bulan Februari, Maret, dan April. Maka tanda-tanda itu dibaca sebagai satu pengetahuan yang sangat menarik. Pertama, yaitu bahwa musim dingin yang ditandai atau disimbolkan dengan unsur air, ini bisa menghidupi tanaman atau unsur kayu. Dan kayu adalah simbol musim semi. Dan kayu ini juga bisa digunakan untuk menyalakan api. Dan api adalah simbol musim panas. Setelah musim panas, untuk menuju musim gugur akan mengalami satu peralihan. Nah, peralihan inilah yang kita kenal dengan unsur tanah. Barulah setelah itu kita dapatkan tanah yang merupakan hasil dari bakaran api. Apapun yang dibakar api akan menjadi abu dan atau tanah. Di dalam tanah itulah terdapat logam. Dan logam merupakan simbol musim gugur. Demikian apabila pengguna Feng Shui mempunyai unsur-unsur tersebut, bisa kita hitung manakah unsur yang sangat jaya dan manakah unsur yang masih lemah. Unsur-unsur yang lemah tentunya menyebabkan adanya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu berakibat kepada apa yang kita sebut sebagai peruntungan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja, kalau seseorang dilahirkan pada waktu musim dingin, maka airnya sangat besar, sangat kuat. Karena airnya sangat kuat dan kita tahu air bisa membunuh api, bisa mematikan api, maka api menjadi unsur yang tidak seimbang. Dan apabila api ini mati, maka orang tersebut akan mengalami masalah dalam kehidupannya, terutama dalam kesehatan. Misalnya, api adalah simbol jantung.
maka orang yang banyak airnya di dalam pacenya, jadi pace itu tadi sudah saya sebutkan adalah representasi dari tahun, bulan, hari, dan jam. Nah, maka kalau apinya terserang oleh air, organ api akan mendapat kesulitan. Organ api ini selain jantung juga adalah otak, saraf, mata, dan sebagainya. Oleh sebab itu, teman-teman pengguna feng shui, salah satu kegunaan daripada perhitungan pace adalah untuk mengetahui kesehatan kita. Setelah kita tahu, lalu untuk apa? Kalau kita tahu bahwa unsur api kita sangat lemah, maka kita memerlukan satu lingkungan hidup, yaitu tempat tinggal atau tempat kerja yang bisa menjaga api ini tetap hidup. Yaitu apa? Api hidup karena kayu. Di dalam feng shui rumah tinggal dan feng shui tempat kerja, tentu pengguna feng shui tahu bahwa rumah-rumah yang banyak unsur kayunya, tanamannya, sehingga aura kayu itu muncul, inilah yang diperlukan oleh seseorang yang mempunyai air begitu besar dan apinya begitu kecil. Demikian salah satu penjelasan tentang pace. Terima kasih, salam sehat.